Karena kan orang tua saya petani ya, tapi kalau saya kan SMA-nya, SMK-nya sekolah ini asrama tinggalnya. Jadi kalau pulang itu saya sering ngebantu, mungkin kalau lagi pulang lagi musim atau pulang lagi ada kerjaan di kebun ya saya bantu kayak apa ya, ngambil kopi ya, ngambil buahnya itu loh. Atau enggak ngejemurnya, ngejemur kopinya, saya sering ngebantu orang tua saya gitu. Berapa karung kopi ya? Enggak, enggak berkarung ya. Kalau berkarung enggak kuat juga sayanya. Mungkin berapa ya? Itu ada kali ya, berapa ya itu? Bisa berapa karung kalau misalnya sekalinya ngejemur? Bisa berapa karung, tapi kalau ngangkatnya itu dikit-dikit, nggak semuanya kan bisa di karung tuh dipindahin dulu ke tempat baru ditaruh gitu. Nggak yang langsung diangkat. Itu kerja di Jambi ngapain aja, kerja apa? Sama kayak pekerjaan sebelumnya sih, mereka petani juga di sana. Itu petani apa di Jambi? Itu juga kopi. Kopi. Iya, kebun juga. Yang itu lahan orang. Oh, Iya. jadi kerjanya di lahan orang Ya, itu. di lahan orang. Kalau yang sebelumnya kan kalau di kampung saya kan itu masih punya sendiri, tapi sekarang itu punya orang. Perasaannya sedih banget ya pas saya denger pas mereka ngabarin ke saya kalau itu mau dijual tuh. Dengan hasil saya selesai kuliah ini saya kerja, saya bisa ngebeli itu lagi. Selama dari Februari sampai Juli ini pernah pulang Bengkulu? Belum, belum. Makanya kemarin saya gak pulang ya karena orang tua saya juga nggak ada di rumah, jadi nggak pengen pulang. Ribet ya, ribet bang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, suaranya nggak kedengeran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di sini di YouTube channel Stikes Persada Usada Indonesia. Kali ini kita udah bersama narasumber yang luar biasa ya, mahasiswa tingkat akhir. Ya. Ya, tingkat Gimana akhir. kabarnya? Alhamdulillah baik sih. Cerita pengalaman masa kuliah dulu. Ada cerita yang menarik yang bisa diceritakan ke teman-teman semua. Oke, jangan kemana-mana, tetap pantengin terus YouTube channelnya Stikes PAI. Tanpa basa-basi, langsung saja kita mulai. Ini teman seangkatan saya namanya Desti. Halo. Asal dari mana? Saya dari Bengkulu. Bengkulunya di Kaur, lebih tepatnya di Pulau Panggung. Pulau Panggung. Ya, dari desa Pulau Panggung sih. SMA-nya apa dulu? Saya SMK-nya SMK Kesehatan dulu, asisten keperawatan. Kalau SMK dulu saya tinggalnya di asrama. Soalnya di sana tuh ada asramanya juga. Karena lumayan jauh kalau mau pulang pergi dari rumah ke asrama, Itu ke sekolahnya. berapa jauhnya, seberapa sih? Itu bisa setengah jam lebih ya dari rumah ke sekolah saya. Jadi kalau bolak-balik kan biasanya kan masuknya pagi, jadi capek gitu. Terus SMA saya langsung lanjut sih. Alhamdulillahnya langsung lanjut. Ke PHI ya? Iya, langsung masuk ke PHI. Alhamdulillahnya ada. Kan di sana di Bengkulu juga ada kuliah kesehatan ya. Awalnya niatnya mau sekolah di sana, tapi karena dulu tuh pernah ikut mau daftar di kampus yang saya mau, tapi ternyata pendaftarannya udah tutup. Di PHI ini ternyata pendaftarannya masih ada, masih buka, dan biayanya juga terjangkau. Ya, Kesan pertama masuk PHI itu kayak gimana sih? karena saya sebelumnya belum pernah ke sini, belum pernah lihat, cuma lihat dari apa ya, browsing-browsing di internet aja. Iya. Jadi pertama kali ke sini tuh kaget ya, agak shock juga gitu. Shocknya ini Iya, kenapa? Seperti ini loh PAI. Eh, Bagaimana? gimana ya, Itu enggak berapa orang? kita ada 7 orang, cuman yang ngambil kesehatannya 6 orang, yang satunya kesmas. Shocknya kenapa nih? Gimana ya jelasinnya, karena apa ya, Apa pertama kali ngerantau dari jauh? kalau jauh tuh ini yang pertama kali, tapi yang sebelumnya juga udah jauh dari orang tua sih. Tapi yang paling jauh ini sih, karena kan orang tua saya petani ya, biasanya petani, bukan petani sawah tapi petani kebun ya di situ. Tapi kalau saya kan
SMA-nya, SMK-nya sekolah ini asrama tinggalnya. Jadi kalau pulang itu saya sering ngebantu, mungkin kalau lagi pulang lagi musim atau pulang lagi ada kerjaan di kebun ya saya bantu kayak apa ya, ngambil kopi ya, ngambil buahnya itu loh. Atau enggak ngejemur kopinya, saya sering ngebantu orang tua saya gitu. Kalau ngebantu ke kebunnya mungkin dari pagi sampai sore ya, tapi kalau kayak ngejemur atau itunya ya biasa dari pagi juga, cuma ngejemur terus ntar kalau udah ini diangkat lagi. Kamu angkat kuatnya berapa karung kopi ya? Enggak, enggak berkarung ya. Kalau berkarung enggak kuat juga sayanya. Mungkin berapa ya? Itu ada kali ya, berapa ya itu? Bisa berapa karung kalau misalnya sekalinya ngejemur? Bisa berapa karung, tapi kalau ngangkatnya itu dikit-dikit, nggak semuanya kan bisa di karung tuh dipindahin dulu ke tempat baru ditaruh gitu. Nggak yang langsung diangkat ke ladang itu, bukan cuma ini aja ya, mete kopi aja. Kan kadang ada ngebersihin pohon kopinya gitu. Kan bisa atau enggak kan ngebersihin pohon kopinya, terus apa lagi ya? Dulu tuh juga orang tua saya pernah nanam jagung yang bukan jagung ini, jagung biasa, jagung yang hibrida. iya, jagung itu. Jadi dulu tuh saya pernah ikut nanamnya juga, nanam jagungnya, terus kan kalau jagung itu di bawahnya itu ada rumput-rumputnya, jadi harus dibersihin juga. Saya bantu ngangkat juga, tapi Nggak banyak. iya nggak semampu saya. Semampu. Semampu. Berapa karung? Nggak sampai. Nggak sampai 1 Wah, karung kalau sih. sama itu yang lagi viral Nuraini. Saya tidak Tidak sekuat Nuraini. Pas dia angkat kan. karena kan itu berat juga ya. Iya Iya. emang. Itu bisa berapa lama sih manennya? Itu sampai berapa ya? 4 bulan lebih deh itu baru bisa dipanen. Habis dipanen, dijemur sampai kering, jual biasanya. Itu jualnya per kilo. Dan 1 kilonya itu sekitar berapa ya? Tergantung ya. Kadang mahal, kadang murah. Waktu itu kita dapatnya nggak mahal, nggak murah ya. Sekitar 2.000-an per kilonya gitu. Gitu. Jadi kamu bantunya ringan-ringan aja. Iya, Abangmu juga bantuin? bantuin. Ya. Dia juga bantuin, tapi dia yang lebih berat dari saya ngebantuinnya. Perjalanan dari kampung berapa lama? Perjalanannya kita kan naik kapal ya, kemarin kalau kesini kita naik kapal itu sekitar 18-19 jam lah kesininya itu kalau naik kapal ya. Mungkin kalau naik pesawat itu karena dari bandara ke rumah saya juga jauh 5 jaman, mungkin bisa 9 jam deh kalau naik pesawat. Itu kalau naik kapal, emang naik kapal apa ada naik kendaraan ini? Oh, kalau itu kita naik travel dulu. Biasanya naik travel Dari itu dari mana? dari rumah saya, naik travel sampai ke pelabuhan. Pelabuhan itu ada di Lampung. Pelabuhannya di Lampung. Dari pelabuhan itu kita naik kapal. Mungkin di kapalnya itu cuma bentar sih. Oh, nggak sampai nginap. Enggak. Berapa jam ya? Itu kalau kelas yang reguler ya itu bisa 2-3 jam, tapi kalau yang cepat itu 1-2 jam bisa nyampe. Narasumbernya mana aja? Ada. Tadi pada kabur ya? Iya, dia lagi ke toilet. Toilet. Baru ngomong bentar kan udah. Kamu tanyain apa aja? Banyak. Kamu interogasi polisi. Iya, bisa jadi, Bang. Jadi apa? Trauma dia. Trauma kayaknya langsung ke kamar mandi. Ya udah tuh panggil lagi. Orangnya tuh udah. Oh, oke. Panggil suruh. Tuh orangnya udah datang, ayo Des. Bentar. Itu orangnya udah datang, Bang. Ayo Des, masuk Des. Aduh, maaf ya lama nunggu ya. Iya, nunggu banget sih. Gak Ini jelas. kamar mandi sih. Selama di PHI udah pernah pulang nggak? Selama di PHI udah ya. Tahun kemarin sih pulangnya terakhir. Emang nggak pulang-pulang emang kayak kamu. Ya. Wah, parah banget sih abang tadi. Emang kamu udah 3 tahun pulang ya? Enggak, Bang. Nggak pulang. Iya, makanya saya nanya
Nah, ya, gimana? ke Ceritanya yang dulu, udah ceritanya. pulang tuh kayak gimana? Tapi jangan nangis lah. Biasa aja. Sedih sekali tuh. Jadi sekali. Ya. Gimana apa kayak suasana pulang kampung tuh kayak gimana sih kesannya? Suasananya seneng ya kalau pulang kampung, apalagi pas lebaran tuh suasananya biasanya rame banget di rumah tuh, di kampung tuh. Kan biasanya ada acara juga gitu di Itu kalau rumah. misalnya kan lebaran, berarti ada masakannya dong. Apaan sih masakannya kayak kan saya kan dari Indonesia nih. Iya. Nanya ke Desti itu Oh gimana sih? iya, Tradisi Iya, iya. benar. makanannya. Kalau di sana tuh biasanya ada ketupat ya, ketupat sayur. Ketupat ya, ada ketupatnya. Terus kita juga kalau ada bikin ke daging, sayur daging, ada semurnya juga. Terus kalau untuk makanan yang biasanya disajikan dari meja itu kayak makanan khas sana lah pokoknya. Hasanah itu apa aja sih? Ada tuh kayak apa ya, kayak kue bawang, terus ada kacang kerang gitu. Kacang Biasanya kerang. ada setiap lebaran, Idul Fitri itu ada biasanya di setiap rumah. Itu kalau liburan itu ngapain aja sih di kampung? Kalau liburan ya biasanya saya cuma di rumah ya, kumpul-kumpul sama keluarga, soalnya memanfaatkan waktu ya, karena kan liburnya nggak lama, mungkin hanya 1 minggu, 2 minggu lah, 2 minggu pulang pergi, itu waktunya dikit banget. Jadi saya lebih ke kumpul-kumpul keluarga aja di rumah, terus main ke rumah nenek. Itu kalau pulang kampung tuh naik apa? Pakai Pulang transportasinya apa? itu saya pakai Ya, dia travel. jalan kaki ya. Enggak lah, Bang. Enggak, kita pakai travel pulangnya, pakai kapal. Oh, kapal. Itu kapalnya nginep apa enggak? Enggak, sebelumnya kita naik travel Kapalnya nginep dulu. di dermaga. Iya, tapi kan maksudnya dianya nginep ke kapal apa enggak, Bang? Kita naik travel dulu dari rumah, itu Oh. naik travel dulu sampai ke pelabuhan, baru naik kapal. Dari pelabuhan itu, udah dari naik kapal kita naik ini lagi travel yang Travel. sebelumnya. Soalnya travelnya antar jemput biasanya. Oh, Jadi itu travelnya masuk ke kapal nih. iya iya, Bang. Iya. Iya, Oh, itu langsung antar ke tujuannya apa iya, gimana? iya, antar jemput tujuan. Oh, tujuan. Langsung Diantarin antar sampai ke jemput rumah. tujuan. Iya, dianterin sampai depan rumah pokoknya. Sampai alamat tujuan. Eh, kalau misalnya kan nih kalau udah deket-deket pulang nih, sedih nggak sih kayak ninggalin keluarga lagi? Sedih ya, karena gimana ya, sedih. Kita pergi lagi, jauh lagi dari orang tua, dari keluarga. Kita tuh nggak tahu ya ke depannya kayak Iya, gimana, iya. tapi ya semoga aja baik-baik aja di rumah. Tapi kan kita ngambil yang negatifnya dulu kan. Janganlah. Positifnya dulu, semoga sehat-sehat terus pokoknya di Amin. rumah. Eh, kita juga di apa ya, di rantau juga sehat-sehat. Mau ninggalin keluarga lagi tuh pasti perasaannya setiap orang juga ngerasa sedih ya, karena jauh dari keluarga lagi, eh, nggak bisa pulang setiap hari ya, nggak Iya, bisa benar. masak, nggak bisa makan masakan Kan orang mama. tua, Iya. masakan mama. Jadi cuman kepikiran aja gitu. Saya juga harus sukses di sana, saya juga harus bisa menyelesaikan kuliah saya dengan Tepat nilai waktu. yang bagus, dengan kalau bisa dengan hasil komlot ya. Iya, amin, Semua amin, orang amin. juga mau kayak gitu ya. Dengan kesuksesan, pulang dengan apa ya, bawa nama gelar, apa sih? Astagfirullahaladzim, bentar, bentar bang. Memang yang berkesan itu masakan sih. Kan biasanya kalau orang tuh makan tinggal makan kan, ngambil sendiri. Kalau di rumah kan kita duduk bareng-bareng makan. Kalau satu belum pokoknya ditungguin sampai Lebih ada dateng kebersamaan semua. ya. Iya, kebersamaannya itu sih. Kalau di sana kan kita sendiri ya. Kalau mau makan makan, kalau enggak Enggak, ya ya udah. ya udah. Kalau di rumah kan udah pagi harus makan, siang juga, malamnya juga udah pokoknya udah teratur. Jadi kebersamaannya juga itu yang paling berkesan sih pas pulang ke rumah. Sekarang orang tua saya nggak di kampung ya. Lagi di Hmm, mana? orang tua saya lagi nggak di rumah, jadi orang tua sekarang lagi di Jambi ya. Mereka lagi kerja di sana. Siapa yang di Jambi? Orang tua saya, Kedua-duanya. iya, Kedua-duanya ke Jambi. iya. Sama siapa?
merantau juga. Rantau lagi. Iya, Terus kapan baliknya? itu baru sih mereka di sananya. Jadi baliknya mungkin nanti kalau saya udah mau wisuda. Udah berapa lama ke Jambi? Belum lama sih. Itu kerja di Jambi ngapain aja, kerja apa? Sama kayak pekerjaan sebelumnya sih, mereka petani juga di sana. Itu petani apa di Jambi? Itu juga kopi. Kopi. Iya, Lahan. kebun juga. Yang itu lahan orang. Oh, Iya. jadi kerjanya di lahan orang Iya, itu. di lahan orang. Kalau kalau yang sebelumnya kan kalau di kampung saya kan Lahan sendiri. itu masih punya sendiri, tapi sekarang itu punya orang. Yang dulunya lahan kamu sekarang udah nggak lagi. Iya. Kenapa? Apa ya? Mungkin di Dijual? di ekonomi kali ya. Karena itu kali ya. Jadi saya juga nggak tahu ya kenapa itu dari mereka sendiri sih. Saya juga nggak tahu kenapa mereka kayak gitu. Ya sekarang emang bukan punya kami lagi, yang sebelumnya punya kami. Perasaannya sedih banget ya pas saya denger pas mereka ngabarin ke saya kalau itu mau dijual tuh. Itu tuh rasanya sedih banget karena kenapa? Itu tuh dulu saya pernah di sana dari kecil, pernah di sana terus main kalau ke ladang-ladang itu pokoknya dari yang benar-benar hutan jadi sebuah apa ya, jadi kebun gitu. Saya pernah di situ dari kecil, kecil juga saya di sana, pernah ke sana. Jadi rasanya sedih aja. Bisa nggak nanti saya ngambil itu lagi gitu loh. Bisa nggak dengan hasil saya selesai kuliah ini saya kerja, saya bisa ngebeli itu lagi. Itu sih harapnya, pengen itu jadi milik saya Sendiri, lagi ya. Banyak kenangan ya di sana. Iya, banyak kenangannya sih. Selama dari Februari sampai Juli ini pernah pulang Bengkulu? Belum, Belum. belum. Makanya kemarin saya gak pulang ya karena orang tua saya juga nggak ada di rumah, jadi nggak pengen pulang. Tentunya Des, kita bangga ya sama orang tua kita karena atas usaha mereka yang cukup Iya. besar, mereka ngebiayain kita dari awal sampai kita di bangku kuliah sekarang, kayak besar banget kayak perjuangan mereka ya. Ya sih, terutama saya juga pribadi apa ya, kayak ini aja sama perjuangan mereka. Mereka rela-rela susah payah, nggak kenal lelah, setiap hari banting tulang ya kerja. Kerja apapun itu dilakuin, yang penting halal. Iya. Buat anaknya kuliah, anaknya bisa kayak orang-orang, bisa sukses, membawa nama baik keluarga. Itu sih sungguh perjuangannya itu sih yang nggak bisa apa ya, nggak bisa dibandingin dengan apapun sih perjuangan orang tua itu demi anaknya. Apa kesulitan sekarang? Untuk kesulitannya sendiri sih karena kita bukan orang yang dari kelas atas ya, dari ekonomi yang rendah, ekonomi menengah ya, ekonomi menengah. Jadi mungkin kesulitannya itu ada di biaya ya, karena apalagi di tingkat akhir ini Banyak pengeluaran. iya banyak pengeluaran yang tak terduga ya, seperti kayak ya biasanya kan kita udah nyusun kata ini mau ngeprint, ya kan mau ngeprint itu nggak murah ya. Sekali ngeprint itu bisa beratus-ratus habis uangnya. Kalau saya sih kayak bersyukur banget ya kayak punya orang tua, walaupun dia udah sendiri gitu, kayak Wonder Woman lah, kayak ngebiayain saya, kakak saya, adik saya untuk kayak selama kami sekolah, apapun yang kami butuhkan itu pasti selalu ada gitu, walaupun masih dalam banyak drama ya kalau minta duit tuh. Tapi kayak tetap aja dikasih ya, diusahain ya. Di kepala. Iya. Tetap diusahain demi anaknya gitu. Paling mau meluknya dulu ya, karena kayak selama jerih payah yang dia lakukan selama 3 tahun saya kuliah tuh terbayar gitu, kayak saya udah dapat apa sih namanya tuh, gelar. Jadi kayak terima kasih yang tak terhingga untuk mereka.
Kalau saya pribadi ya, ya yang utamanya saya akan memeluk terus bersujud ya di mereka karena mengucapkan terima kasih atas perjuangan mereka selama 3 tahun ini selalu kerja keras, nggak kenal lelah, nggak kenal waktu ya, apapun dilakuin demi saya supaya saya bisa sukses seperti yang kami harapkan, seperti yang diharapkan. Uh, Mungkin ini adalah bukti dari perjuangan orang tua saya, bukti dari semangat orang tua saya juga karena orang tua saya selalu mensupport saya supaya saya bisa semangat kuliahnya, nggak pantang menyerah walaupun pandangan orang-orang ke keluarga saya, ke orang tua saya nggak mungkin dia bisa menyekolahkan anaknya sampai ke mungkin sampai ke titik aduh sedih ya sampai ke titik eh, bisa mengangkat bisa apa ya bisa bisa lulus kuliah selama 3 tahun. Kesannya itu biasanya orang tua saya selalu bilang belajar yang rajin, jangan malas. Setiap hari tuh mereka kalau menelpon saya selalu ngingetin udah belajar belum, ya walaupun saya jawab kadang udah kadang belum. Itu sih yang selalu saya ingat. Mereka juga bilang apapun itu usahakan, jangan menyerah, yakin aja kamu bisa. Nggak usah hiraukan orang-orang yang menganggap remeh kalau kamu tuh nggak bisa. Yakin aja kalau kita bisa, buktikan kalau kita bisa. Paling kalau dari Bapak ya, sebelum Bapak meninggal tuh kayak ada nih kata-kata yang kayak menyentuh banget, kayak katanya walau kan udah di detik-detik dia mau itu kan katanya, walaupun saya udah misalnya udah nggak ada nih di dunia nih, kalian harus tetap kuliah gitu, kayak apapun rintangannya gitu. Terus dia nitipin ke mama saya, apapun rintangannya harus tetap menyekolahkan anak-anaknya. Sekarang udah tingkat 3 nih. Iya. Jadi lagi nyusun proposal sama itu loh. Iya, udah. Udah selesai apa gimana? Kemarin udah selesai sidang ya, udah sidang akhir. Sekarang tinggal revisi sama ini ya pembukuan. Apa tanggapan kamu tentang proses dari kamu nyusun proposal sampai sidang hasil itu gimana? Sebelumnya pas saya tingkat awal ya masih jadi maba, masih tingkat awal, saya kira pas saya ngeliat kakak-kakak tingkat itu saya kira untuk KTI itu mudah ya. Iya. Nggak yang sesulit ini. Ternyata setelah saya rasakan, setelah saya jalani, itu perjuangannya sangat-sangat luar biasa ya. Kita sering mungkin sering begadang buat ngerjain tugasnya yang terus yang menurut kita udah bener, kita konsulin, kita ketemu pembimbing dan ternyata itu salah, kita harus begadang lagi buat ngerjain itu sampai bener. Yang tadinya bener di pembimbing 1, kita ketemu pembimbing 2 dan ternyata itu salah. Itu aja sih perjuangannya selama mengerjain KTI. Yang paling mensupport ya orang tua, kakak saya, terus ya teman-teman yang satu kamar apalagi ikut sering begadang juga bareng-bareng ngerjain KTI, terus teman-teman yang lainnya juga yang selalu mensupport saya sih. Untuk dari dosen sendiri, alhamdulillah semuanya mensupport ya. Untuk sidang pas KTI kemarin sih, alhamdulillah lancar ya. Ya meskipun mungkin dibarengi dengan revisi yang banyak mungkin, tapi alhamdulillahnya berjalan dengan lancar. Untuk dosen pembimbing, jadi saya mau berterima kasih ya untuk pembimbing pertama saya, Ibu Epi, Vestabilipi. Terima kasih sudah membantu saya, membimbing saya selama saya mengerjakan KTI. Ya mungkin saya selama mengerjakan itu ada banyak salahnya, banyak kurangnya. Mungkin saya juga lemot ya orangnya untuk mengerti apa yang Ibu maksud. Tapi alhamdulillah Ibu selalu membimbing, kebantu saya. Nggak, kalau saya salah selalu dibantu dibenerin.
Terus untuk bimbing kedua saya juga Ibu Herlina, terima kasih juga selalu mensupport saya, ngingetin saya untuk ngebenerin sistematikanya, kerapian dari dari karya tulis saya. Kalau dari saya sih untuk pembimbing satu saya Ibu Herlina ya, terima kasih karena Ibu udah ngebimbing kami dari awal proposal hingga akhir sidang. Terima kasih banyak yang tak terhingga. Terus untuk pembimbing kedua kami Ibu Gusti kayak terima kasih Bu karena udah mengajarkan sistematik pada kami. Sekian dari obrolan santai kita pada hari ini. Terima kasih untuk teman saya Desti. Ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. YouTube Stikes PAI. Bye-bye. Okay, bye-bye. See you. Aduh Tuhan.